Andai semua petani tahu tidak perlu membeli pupuk perangsang bunga dan buah, cukup menggunakan satu biji membuat tanaman kita itu pertumbuhannya lebih cepat dan maksimal, bebas hama dan penyakit. Paracetamol adalah bahan baku yang memang untuk obat, tetapi hasilnya luar biasa untuk tanaman, sehingga tanaman kita itu berbuah lebat dari pangkal sampai ujung untuk tanaman padi. Untuk tanaman cabai, membuat tanaman kita berbuah lebat, imunnya menjadi kuat, tahan hama dan juga penyakit. Dan walaupun sangat sudah 18 kali pemetikan, ternyata tanaman cabai saya itu masih berbuah lebat seperti ini. Bayangkan sahabat, cukup hanya satu biji. Nah, sahabat perlu ketahui cara pembuatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali bersama saya Ogi Gede. Sahabat, pupuk makin lama makin mahal. Sedangkan tanaman sangat membutuhkan pupuk, entah pupuk kompos atau cair dan juga pupuk kimia, sahabat ya. Nah, sekarang saya akan kasih tahu cara membuat pupuk perangsang buah agar tanaman kita itu bisa berbuah lebat dan hasilnya itu sangat maksimal, sahabat. Serta pupuk untuk tanaman padi agar berbuah lebat dan berisi sampai pangkal hanya menggunakan bahan ini, sahabat. Bahan ini sangat bagus sekali untuk merangsang pertumbuhan bunga, buah, dan bisa melebatkan buah, sahabat ya. Nah, tidak cukup dengan ini, ntar kita akan campur dengan bahan lainnya seperti ini, sahabat ya. Nah, ini adalah micin, sahabat ya. Nah, micin ini bisa dijadikan sebagai pupuk tanaman yang ramah lingkungan, sahabat ya. Dengan micin, ini tanaman bisa berbuah lebat dan bisa merangsang bunga, sahabat ya. Yang menjadi bahan baku pembuatan micin sangat berguna untuk perkembangan tanaman. Nah, untuk lebih maksimal dari bahan ini, mari kita langsung praktikkan saja, sahabat ya. Nggak usah kita tunggu lama-lama. Oke, sahabat, di sini kita siapkan satu gelas ya, satu gelas kosong. Dan bahan yang pertama yang di awal video tadi, sahabat, yaitu kita memakai Promag, sahabat ya, atau Promah. Nah, Promah ini banyak sekali yang sudah mencobanya dan hasilnya itu sangat luar biasa, termasuk untuk tanaman padi. Saya sering memakai Promah ini dan tanaman padi saya itu sangat bagus untuk buahnya. Oke, saya akan zoom di sini apa sih kandungan dari Promah ini. Nah, ternyata di sini ada magnesiumnya, sahabat ya. Untuk Promah ini yaitu magnesium hidroksida, sahabat ya, sebanyak 150 mg. Ternyata pantesan untuk Promah ini hasilnya itu sangat luar biasa, sahabat ya, untuk tanaman cabai sehingga berbuah lebat, dan untuk tanaman padi sehingga tanaman padi kita itu berbuah sampai pangkalnya, sahabat. Dan itu tanaman padi kita itu buahnya bening-bening. Nah, di sini kita memakai satu biji, sahabat ya, satu biji. Dan ketika satu biji ini, ntar kita akan campur dengan bahan lainnya, sahabat ya, dengan dua bahan yang saya sudah sebutin dari awal, sahabat ya. Oke, sekarang kita masukin aja ke dalam gelas kosong ini. Setelah itu kita siapkan air panas yang mendidih, sahabat. Nah, ini air panas ya yang saya sudah panasin. Kita langsung masukin aja, sahabat ya. Setelah kita masukin, sahabat, baru di sini kita aduk pelan-pelan saja ya, sampai benar-benar Promah itu menyatu sama air atau hancur lebur di sini, sahabat ya. Nah, ini dia, sahabat ya. Oke, sahabat, ini udah jadi. Untuk bahan keduanya biar hasilnya maksimal, sahabat. Setelah ini, sahabat, nah di sini kita menggunakan micin. Nah, micin ini ada kandungan asam amino. Asam amino itu, sahabat ya, hasilnya itu sangat luar biasa untuk menghijaukan daun dan melebatkan buah. Di sini kita memakai micin ini, pertama itu kita gunakan 1 sendok saja, sahabat ya. Nah, oke, masih kurang di sini. Nah, ini 1 sendok, nggak usah full, sahabat ya, cukup 1 sendok dulu seperti ini. Oke, sahabat, baru kita langsung masukin ke dalam air panas bersama Promah tersebut seperti ini. Nah, baru kedua sendoknya, sahabat ya. Kita nggak usah fullin. Nah, udah cukup, sahabat ya, nggak usah terlalu banyak-banyak. Di sini kita memakai micin 2 sendok. Oke, langsung kita taruh seperti ini. Sama, sahabat, kita campur adukan benar-benar merata, sebab micin ini termasuk susah sekali tercampur sama air. Nah, oke, kita aduk-aduk pelan-pelan aja, sahabat ya. Nah, sesudah ini, sahabat ya, ini udah tercampur rata ya, udah nggak ada gerendulan dari micin tersebut, sahabat. Nah, ini udah jadi, sahabat ya.
Nah, tidak cukup memakai Promah bersama micin ini sahabat ya. Agar hasilnya lebih maksimal sahabat, kita perlu satu alat lagi bersama satu bahan lagi sahabat ya. Nah, alat kita pakai ini ya, wadah yang kita wadahin air sebanyak kurang lebih 1 liter sahabat ini. Nah, setelah 1 liter ini kita di sini masukin pupuk NPK sahabat ya. Pupuk NPK yang tinggi akan unsur hara, nitrogen, fosfor, dan kalium. Pupuk NPK yang bebas, terserah bebas ya, yang kandung unsur haranya itu 16. Nah, di sini kita memakai sudah kedua sendok, ini yang ketiga sendok sahabat ya. Oke sahabat, dan ini yang keempat sendok. Berarti untuk pupuk NPK ini kita membutuhkan 4 sendok saja sahabat, udah cukup ya. Ini untuk satu gendongan semprotan sahabat. Jangan sampai melebihi dosis, kalau tidak untuk pupuk NPK ini bisa gosong daunnya sahabat ya, bukannya bagus malah gosong. Nah, ini udah mulai tercampur rata unsur hara fosfatnya itu yang agak susah sahabat. Nah setelah ini sahabat, baru kita masukin dari bahannya ini sahabat ya, yaitu micin bersama Promah, itu kita campur rata seperti ini. Oke, kita campur. Oke, kita aduk-aduk dulu. Jangan lupa ya, sebab dia ada endapan di sini. Nah, udah cukup sahabat ya. Nah, setelah itu saya akan ambil sendok. Oke, kita campur rata seperti ini ya. Pastikan pupuk fosfat dari NPK ini benar-benar tercampur rata. Pupuk fosfat ini apabila kita rendam ntar 1 hari 1 malam, itu fosfatnya itu akan cepat hancur sahabat ya. Nah, seperti ini. Oke sahabat, untuk dosisnya sahabat setelah ini sahabat. Nah, ini udah jadi ya sahabat. Nah, saya akan kasih tahu dosis dan ukurannya agar hasilnya lebih maksimal dari pupuk perangsang buah untuk tanaman durian, tanaman alpukat, dan untuk tanaman padi dan juga tanaman cabai. Nah, untuk dosisnya sahabat di sini yang perlu diperhatikan, untuk per liter kita gunakan 10 ml untuk sistem spray, dan untuk kocor kita gunakan 1 gendongan semprotan dari bahan ini sahabat ya. Dan untuk sistem spray entar untuk tanaman padi kita itu sahabat, pastikan embunnya itu udah nggak ada ya. Nah, silahkan sahabat praktikin di tempat sahabat masing-masing. Nah, itu dia cara pembuatannya sahabat ya. Silahkan sahabat lakukan spray di pagi hari ketika embun sudah mulai berhenti sahabat ya. Dan untuk dosis dan ukurannya 10 ml per liter air. Dan untuk 1 gendongan semprotan untuk tanaman cabai, silahkan sahabat gunakan itu per gendongan semprot itu 1 cup atau 125 ml per gendongan semprotan sahabat ya. Nah, silahkan sahabat praktikin di tempat sampai masing-masing. Oke sahabat, berjumpa lagi di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.